Kabar seputar Chelsea hari ini akan berisikan tentang review singkat kemenangan The Blues saat mengalahkan Charlton Athletic. Lalu mengenai dakwaan dari Federasi Sepak Bola Inggris atau biasa dikenal FA kepada pemain Chelsea saat melawan Aston Villa beberapa waktu lalu. Kabar seputar Chelsea yang terakhir adalah mengenai skuad The Blues menjadi yang terdepan dalam aspek buruknya kedisiplinan mereka, dan yang tak boleh ketinggalan yaitu mengenai rumor transfer Chelsea yang masih akan dan terus menghiasi timeline sosial media. Dan tidak lupa Zona Chelsea Indonesia akan mengabarkan kabar yang sangat menyedihkan dari mantan pemain Chelsea Lamisa Musonda. Seperti apakah berita dan ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Dimulai dari berita yang pertama, yaitu mengenai dakwaan FA kepada Chelsea. Chelsea telah didakwa oleh Federasi Sepak Bola Inggris atau biasa dikenal FA karena gagal mengendalikan pemain dan staf pelatih mereka setelah kekalahan menyakitkan 2-1 saat melawan Aston Villa beberapa waktu lalu. Sebuah botol plastik dilemparkan ke arah bangku cadangan tim Aston Villa tak lama setelah peluit akhir dibunyikan di Stamford Bridge. Skuad asuhan Unai Emery berhasil bangkit dari ketertinggalan untuk membawa pulang 3 poin. Ollie Watkins berhasil keluar menjadi pahlawan berkat 2 golnya di babak kedua. 8 kartu kuning dikeluarkan oleh sang wasit untuk kedua tim, termasuk kepada pelatih set piece Aston Villa yaitu Austin McPhee. Namun yang menjadi penyebab utama atau kontroversi terbesar dari dakwaan yang diberikan oleh FA adalah sebuah lemparan botol yang diterima oleh bench Aston Villa. Beberapa staf pelatih Unai Emery merasa risih atas lemparan botol tersebut yang diduga berasal dari bangku cadangan Chelsea, meskipun hal ini belum dikonfirmasi karena bisa saja lemparan botol tersebut hadir dari para penonton di tribun yang melihat laga panas dari pinggir lapangan. Pihak FA telah resmi melayangkan surat dakwaan pada hari Jumat tanggal 9 Januari lalu, dan Chelsea diberikan waktu hingga hari Senin tanggal 12 Januari 2026 untuk meresponnya. Mari kita lihat apa respon dari Chelsea, mengingat mereka sedang melakukan investigasi berasal dari manakah lemparan botol tersebut. Jika Chelsea tidak merespon apapun di tanggal 12 Januari nanti, maka hukuman berupa denda sudah pasti akan diterima oleh tim London Biru. Kita lanjut ke berita yang nomor 2 dan masih nyambung dengan berita yang pertama, yaitu Chelsea dinobatkan menjadi tim yang paling tidak disiplin sejauh musim ini berjalan. Sejauh musim ini berjalan, The Blues mendapat predikat tim yang paling tidak disiplin di musim 2025-2026. Jika kita melihat pemain-pemain Chelsea yang sudah atau pernah mendapatkan red card, maka pemain-pemain ini hampir melengkapi untuk dibentuk menjadi sebuah kesebelasan. Mulai dari posisi kiper Robert Sanchez, lalu Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella, Moises Caicedo, Joao Pedro, dan Liam Delap, mereka telah mendapatkan red card sejauh musim ini berjalan. Dan fakta ini bahkan semakin bertambah pahit karena mantan pelatih Chelsea yaitu Enzo Maresca juga sempat terkena red card. Data yang sudah dibuat oleh akun Transfermarkt, Chelsea menjadi tim yang paling banyak mendapatkan kartu di musim ini. Kedisiplinan menjadi tugas baru untuk diselesaikan oleh sang manajer baru Liam Ross Senior di sisa musim 2025-2026. Kedisiplinan, baik itu bentuknya dalam aspek bertahan maupun aspek melakukan kontak dengan pemain lawan, harus bisa lebih diperhatikan lagi oleh skuad Chelsea.
Sepak bola modern, terutama di Premier League, jauh lebih mudah mendapatkan sebuah kartu. Bahkan hanya sekedar berargumen dengan sang wasit, sang pengadil itu bisa dengan mudahnya memberikan sebuah kartu kuning. Detail-detail kecil seperti ini akan sangat berpengaruh seiring berjalannya musim dan semoga bisa diselesaikan dengan hadirnya sang manajer baru. Kalau menurut kalian Blues, apa yang salah dengan skuad Chelsea di musim ini? Mengapa pemain-pemain Chelsea sangat mudah mendapatkan kartu kuning, bahkan kartu merah? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu review singkat kemenangan Chelsea saat melawan Charlton Athletic. Liam Rose Senior memimpin laga pertamanya sebagai manajer Chelsea saat The Blues menumbangkan tim tuan rumah Charlton Athletic dengan skor 5-1. Kemenangan di laga debut Liam Rose Senior ini mematahkan rekor sejak tahun 2016 di era manajer Antonio Conte, di mana setiap manajer yang baru direkrut oleh Chelsea, mereka selalu gagal meraih kemenangan di laga pertamanya. Setelah era Antonio Conte, yaitu Maurizio Sarri, di tahun 2018, Maurizio Sarri gagal membawa Chelsea menang di laga pertamanya, yaitu laga Community Shield saat melawan Manchester City. Lalu setahun setelahnya, yaitu di era manajer Frank Lampard, Chelsea dikalahkan oleh Manchester United dengan skor 4-0. Lalu setelah era Frank Lampard, Chelsea ditangani oleh Thomas Tuchel dan pria asal Jerman ini gagal membawa Chelsea meraih kemenangan di laga pertamanya dengan hanya meraih hasil imbang 0-0. Selanjutnya yaitu Graham Potter juga meraih hasil imbang 1-1 saat menghadapi RB Salzburg. Dan berlanjut lagi ke era Frank Lampard jilid kedua, The Blues harus takluk di tangan Wolves dengan skor 1-0. Berlanjut ke era Mauricio Pochettino, di laga debutnya, Chelsea meraih hasil imbang 1-1 saat melawan Liverpool. Setelah Pochettino yaitu Enzo Maresca, di laga debutnya, Chelsea menelan kekalahan saat melawan Manchester City dengan skor 2-0. Manajer baru Chelsea akhirnya berhasil mempersembahkan kemenangan lagi sejak diambil alih oleh Liam Rose Senior. Secara garis besar, tidak ada yang bisa dibahas lebih banyak lagi dari laga melawan Charlton Athletic. Namun yang menarik di sini adalah skuad The Blues kini lebih cepat dalam mengalirkan bola, dan yang menjadi sebuah kabar baik adalah pemain-pemain yang dalam tanda kutip tak mendapatkan kesempatan di era Enzo Maresca, mereka kini bisa mendapat kesempatan ulang untuk menunjukkan kualitasnya. Jika kita melihat dari starting line up yang diturunkan oleh Liam Rose Senior, ia menurunkan mayoritas pemain-pemain yang bisa dibilang tidak dipercaya oleh Enzo Maresca. Dengan diberikannya kesempatan baru, maka para pemain ini akan membuktikan diri dengan lebih ekstra lagi di sesi latihan, sehingga siapapun yang terpilih untuk menjadi starter di pertandingan besok, semoga hasilnya bisa jauh lebih baik dari era manajer Enzo Maresca. Kemenangan ini akan menjadi modal berharga untuk Liam Rose Senior dalam menghadapi laga selanjutnya, yaitu melawan Arsenal di ajang Carabao Cup. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai rumor transfer, di mana dikabarkan Chelsea sangat berupaya untuk mendatangkan striker Brentford. Chelsea dikabarkan sangat mengusahakan untuk mendatangkan striker Brentford berkebangsaan Brazil, yaitu Igor Thiago. Striker ganas yang baru berusia 24 tahun dipatok harga oleh The Beast dengan bandrol sebesar 70 juta pound sterling. Mencetak 16 gol dari 21 pertandingan, Igor Thiago hanya kalah dari striker ganas milik Manchester City, yaitu Erling Haaland dengan torehan 21 gol. Igor Thiago tentu akan menjadi alternatif striker
yang sangat dibutuhkan oleh Chelsea di musim ini karena ketiga striker yang mereka miliki, yaitu Joao Pedro, Liam Delap, dan Mark Guiu, hanya mampu berkontribusi sebanyak 10 gol di semua kompetisi. Permasalahan lini depan bisa menjadi masalah yang krusial untuk The Blues yang sangat sulit mendapatkan perolehan gol melalui lini depannya. Tak heran mengapa Chelsea hanya bertengger di posisi 8 klasmen di Premier League dan posisi 13 di Champions League. The Blues harus menyingkirkan salah satu dari ketiga striker yang sudah mereka miliki terlebih dahulu jika ingin memasukkan nama baru, yaitu Igor Thiago. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah Igor Thiago akan menjadi jawaban dari permasalahan lini depan Chelsea? Dari ketiga striker yang dimiliki oleh The Blues di musim ini, siapakah dari ketiga ini yang ingin kalian singkirkan? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kabar terakhir kali ini adalah kabar yang sangat menyedihkan untuk Chelsea family. Mantan pemain akademi mereka, yaitu Lamisa Musonda, telah merilis sebuah informasi melalui akun sosial medianya yang mengabarkan bahwa usianya sudah tak lama lagi. Lamisa Musonda adalah saudara dari Charlie Musonda dan ia kini baru berusia 33 tahun. Ia telah berjuang selama 2 tahun terakhir untuk melawan penyakit yang ia alami. Agak sedikit tidak etis untuk membahas penyakit yang diderita oleh Lamisa Musonda, dan meskipun ia mengatakan sendiri bahwa hidupnya hanya tinggal beberapa hari lagi, mari kita sebagai fans turut mendoakan semoga ia tidak menyerah atas situasinya saat ini, dan mari berharap bahwa ada keajaiban kesembuhan untuk Lamisa Musonda. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.